intinya memang kalau serat itu dari sayur sama buah. Cuma anak kecil kan kalau suruh makan sayur kayaknya nggak asik kali ya gitu. Pengennya makannya yang di mulut tuh rasanya lebih enak. Potensinya akan sangat baik sekali jika kita rajin mengedukasi orang-orang untuk lebih banyak makan serat daripada karbohidrat. Puding Cranberry, kangkung, wortel, dan stroberi. Hidup ini penuh dengan tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan? Ingin menang, ingin coba untuk bebaskan diri. Minggu seperti ini paling enak kumpul sama teman. Tapi saya nggak bisa menikmatinya nih. Kamu kenapa? Ya dari tadi diem aja. Gak enak perut, susah BAB. Oh iya? Dari kapan? 2 hari. Oh gitu? Dulu aku pernah tuh kayak gitu. Coba ini deh. Cobain apa nih? Wah, latihan foto kamu nih. Bukan, Oh, bukan. Boleh juga sih. Nih, coba deh. Apa nih? Puding gitu. Puding. Wah, enak dong rasanya kayak. Iya, buat ngelancarin BAB. Dulu aku pernah soalnya kayak gitu. Sampai seminggu nggak bisa, terus pakai itu lancar alhamdulillah. Wah, mantap langsung lancar. Wah. Wah. Masya Allah sih gitu. Wah, insya Allah ya. Waduh. Coba aja mendingan. Udah langsung saya coba aja dah. Oke. Terusin aja ngobrolnya ya. Oke, sip. Aduh, makasih Hati-hati ya. Aduh. Doa, sayang. Wah, selamat siang, Mbak. Siang. Wah, katanya di sini ini, Mbak ya. Menjual berbagai macam jenis puding, Mbak. Betul. Banyak ya variannya, Mbak ya. Ya lumayan lah, banyak juga. Banyak ya. Nah, kebetulan nih, Mbak. Saya kan lagi cernanya kurang baik nih. Kenapa sakit ya? Sakit piut. Sakit puyut karena ke belakang terus atau susah? Susah justru. Makanya saya disuruh kesini nih. Katanya sini selain bagus buat pencernaan, enak juga rasanya. Betul. Saya pengen nyoba nih, Mbak. Yang mana yang spesial, Mbak ya? Kita ada produk baru nih, Apa nih? namanya Cranberry. Cranberry. Terbuat dari kangkung, wortel, dan stroberi. Dari kangkung, Mbak. Mau coba nggak? Wah, mau. Waduh, belum pernah nyobain nih puding kangkung. Ini buatan siapa, Mbak ya? Saya sendiri. Oh, Mbak Iris sendiri ya? Wah, Mbak, boleh ngobrol dong berarti, Mbak. Wah. Airin memulai usahanya dari sebuah keterbatasan. Iya, awalnya Airin adalah pegawai kantoran. Tapi karena kesehatan fisiknya tidak terlalu kuat, memaksa Airin berhenti bekerja. Untuk mengisi kegiatan di waktu luang, Airin membuat puding buat teman-teman dan keluarganya. Karena banyak yang menyukai puding buatannya, Airin akhirnya memutuskan menjadikan puding sebagai sebuah usaha. Agar makin menarik perhatian pelanggan, Airin membuat berbagai macam puding dengan bentuk yang menarik dan lucu-lucu. Selain bentuk yang lucu, varian rasa puding yang ditawarkan juga bermacam-macam. Ada rasa cappuccino, rasa jagung manis, rasa pandan, rasa buah-buahan, rasa coklat, dan yang paling unik, puding cranberry yang saya santap ini nih. Unik karena terbuat dari kangkung, wortel, dan stroberi, disingkat cranberry. Walau terbuat dari kangkung, rasa kangkung pada puding ini sama sekali tidak terasa. Yang terasa justru rasa buah yang menyegarkan. Pokoknya dingin-dingin nikmat. Selain enak dan menyehatkan, puding Airin juga menguntungkan. Iya, omset usaha Airin mencapai 20 juta rupiah per bulannya. Padahal modal bahan baku untuk tiap 15 loyang kecil puding cranberry hanya Rp75.000 saja. Wow, sebuah usaha sederhana tapi keuntungannya besar. Enak nggak? Enak dong. Wah, kayaknya usaha puding ini sukses, Mbak ya. Ya lumayan lah. Mbak, kalau saya mau belajar boleh nggak, Mbak? Belajar apa nih? Belajar buah. Oh, boleh. Boleh, Mbak ya? Wah, asik nih. Habisin dulu kangkungnya. Terus belajar, Mbak ya? Ya, aduh. Mbak nggak makan, Mbak? Enggak deh, kan
liatin kamu juga udah kenyang. Waduh. Puding cranberry, kangkung, wortel, dan strawberry. Coba untuk bebaskan diri. Ingin coba untuk bebaskan diri. Sekarang saya mau diajarkan Airin membuat puding kangkung, wortel, dan stroberi alias puding cranberry. Mbak, jadi buatnya di sini nih Mbak ya? Wah, udah siap semua bahannya nih Mbak. Pertama kita ngapain nih Mbak? Kita pakai celemek dulu sama topi. Oh iya, benar. Supaya nggak kotor baju kita dan higienis. Pakai ini Mbak ya? Iya, kayak gitu. Oh, pakai dong Mbak, saya nggak ngerti nih Mbak, pakai celemek Mbak. Bahan-bahan untuk membuat puding cranberry adalah bubuk agar, gula, susu, buah kiwi, pir, apel, stroberi, wortel, dan bahan utamanya daun kangkung. Puding cranberry terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama puding kangkung, kedua wortel, dan lapisan ketiga stroberi. Sekarang belajar membuat lapisan kangkung terlebih dahulu. Untuk rasa puding kangkungnya aja kan, kalau kangkung doang kita bakalan nggak enak, anak-anak bakalan nggak suka. Jadi kita harus mengelabui rasa kangkung ini dengan pir dan kiwi. Oh, supaya rasa kangkungnya nggak terasa ya? Nanti kalau wortel kita kelabui dengan apel. Oh gitu, ngelabui wortel ini dengan apel? Jadi kalau Supaya tidak mendominasi, rasa kangkung harus disamarkan dengan cara mencampur kangkung dengan buah pir dan kiwi. Buah pir dipilih karena kandungan airnya yang banyak, sedangkan kiwi dipilih karena rasanya yang kuat. Jadi bisa menyamarkan rasa kangkung yang banyak tidak disukai anak-anak. Kangkung yang kita ambil jangan sama batangnya, paling batang-batang halusnya nggak apa-apa. batangnya apa Mbak kalau di jus? Jadi terlalu berserat. Terlalu berserat? Bagus dong? Anak-anak pasti nggak suka lagi. Nah, intinya selera supaya ya? bisa dimakan sama anak-anak, rasanya enak, jadi mendingan dong. Ada kejadian lucu loh bagaimana Airin mendapatkan ide unik untuk membuat puding cranberry ini. Nah, saya kan nggak bisa tidur, terus saya pikir, terus dia nggak bisa makan sayuran sebentar-sebentar ketelak kor. Jadinya saya pikir udah saya bikinin puding kangkung, ternyata dia suka. Terus mau tidur? Tidur. Wah, tips nih buat ibu yang anaknya rewel ya? Udah kasih puding kangkung, langsung tidur. Waduh, enak. Cepet lah, kurang lebih sejam kemudian dia ngantuk. Langsung. Wah, boleh dicoba nih kalau lagi sulit tidur. Nah, campur kangkung, kiwi, dan pir dengan susu, lalu blender hingga halus. Langkah selanjutnya, campur bubuk agar dan gula. Aduk terus supaya bubuk agar tidak menggumpal. Lalu tuang campuran kangkung yang telah di blender. Untuk lapisan ketiga, lapisan stroberi, cara pembuatannya sama dengan lapisan pertama. Tinggal blender stroberi, lalu campur bersama bubuk agar dan gula. Gampang kan? Terus sebenarnya Mbak Airin belajarnya di mana Mbak? Bikin puding seperti ini? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Karena kan dulu waktu SMP saya ikutan tata boga, jadi ya kurang lebih dasarnya ada. Nah, sekarang kita buat lapisan yang kedua ya? Wortel. Wortel. Pakai ini lagi Mbak ya? Lain, blendernya kita ganti blender untuk jus ekstraktor. Jadi Oh, kenapa? airnya doang. Karena wortel kan kalau dimakan sama ampas-ampasnya nggak enak. Jadi nggak enak lah di leher, jadi kita ambil airnya aja. Wortel dan apel yang telah dicuci bersih tidak perlu dikupas karena hanya diambil sarinya saja. Setelah semua campuran jadi, kemudian kita masak selama 10 menit. Ini harus diaduk terus-terus Mbak ya? Iya, kalau enggak ada yang mengendap di bawah jadi angus. Oh gitu? Jadi harus diaduk terus-terus sampai berapa lama nih Mbak? Sampai segini. Sampai mendidih aja ya? Ya, sesudah matang. Sudah matang. Ini kita matiin. Kemudian kita cetak jadi cetakan telur-telur. Kenapa mesti telur-telur tuh Mbak? Nanti jadi lucu, Jadi bagus. lucu ya? Nah. Telur-telur lucu ya?
Sambil menunggu telur kangkung dan telur wortel menjadi dingin, saya mau belajar menghias puding. Menghias puding bisa dengan banyak cara. Bisa memakai cetakan lucu seperti ini atau bisa memberikan hiasan langsung di atas puding. Hiasan yang dipakai cukup buah-buahan. Hias sesuai selera, asal lucu dan menarik. Ini lah Mbak, hasil karya saya nih Mbak. Berapa skornya Mbak? 6,5 lah. Oh, udah mulai bisa lah berarti ya. Kayaknya nggak merah rapotnya ya. Wah, terus abis ini Kita siram. Sekalian siram. siram kurang ini. Yang lapisan bening. Cuman kalau siram untuk yang ini jangan sepanas seperti yang di sini. Oh, iya. Tunggu nggak gitu panas baru boleh siram. Kenapa kalau nggak langsung panas disiram Mbak? Ininya langsung lodok. Langsung lodok. Langsung lodok. Strawberry-nya. Langsung locot. Kalau udah kelar, sekarang kita Jadi ya. lanjutin yang kangkung tadi Ya, ikan ya, berry. kangkung belum selesai nih Mbak. Ini udah dingin kali Mbak ya? Udah Ya pengen dibuka ya? dibuka. Wah, sudah bertelur. Jadi telur-telur. Setelah dingin, susun telur-telur kangkung dan wortel selang-seling. Lalu disiram dengan lapisan pertama. Setelah setengah keras, dilanjutkan dengan menyiram lapisan kedua dan ketiga. Jadi deh puding ikan berry. Ambilin piring. Sekarang kita lihat hasilnya. Wah, lucu Mbak ya, ada bola-bolanya sini ya. Bola-bola, 3 lapisan ya. Wah, udah jadi nih tuh. Puding Cranberry, kangkung, wortel, dan strawberry. Mbak, ini Mbak yang lope-lope Mbak, lucu Mbak. Ada lope-lope. Lope. Ingin coba untuk bebaskan diri. Ingin coba untuk bebaskan diri. Setelah belajar membuat dan menghias puding, sekarang lanjut belajar membuat fla. Bahan untuk fla terdiri dari susu, gula, dan tepung maizena. Campur semua bahan menjadi satu dan aduk terus hingga rata. Mulai usaha puding ini ada kendala nggak Mbak? Sangat banyak sekali Apa tuh? hambatannya. Karena kan untuk masyarakat Indonesia itu sangat belum terlalu familiar sama puding. Dan biasanya yang mereka makan puding yang rasanya standar aja gitu. Jadi kesadaran akan makan serat pun di Indonesia masih sangat kurang. Kurang ya? Nah, jadi makanya sangat susah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia lebih banyak makan serat, itu sangat susah. Susah ya? Wah, ini saya pengen nyoba nih Mbak, ngerasain susahnya Mbak nih. Mau jualannya? Mau jualan Mbak, mau coba Mbak. Silahkan. Silakan Mbak ya. Nah, setelah tercampur rata nih, selanjutnya diapain? Kemudian kita masak sampai mendidih, kemudian kita dinginin dulu. Sembari didinginin, sembari kita aduk sampai halus. Kemudian baru kita masukin ke dalam saset seperti ini. Ini ya, wah. Atau di dalam gelas kalau yang loyangan. Ya Mbak ya. Wah, makin enak nih makan puding pakai ini Mbak ya. Sensasinya beda. Saya makin siap nih Mbak, mau jualan puding Mbak. Doakan saya Mbak ya. Oke. Salaman dulu Mbak. Kayak ini. Pak Haji mau berangkat dulu. Good luck. Good luck. Sebelum memasarkan, saya mau ke ahli kesehatan dulu biar makin yakin. Apa nih? Aku nih baru belajar bikin puding nih Mbak. Ah, cakep tuh. Nih Mbak, bisa dilihat nih Mbak pudingnya Mbak. Nah ini dari kangkung loh Mbak ini Mbak. Weh? Mbak, saya mau nanya nih Mbak, penting nggak sih Mbak mengkonsumsi serat tuh untuk kesehatan? Wah, penting banget. Jadi intinya kita kalau bicara mengenai kesehatan saluran pencernaan, kita butuh serat yang cukup. Nah, terus kemudian kan si pencernaan kan giling terus ya, nah itu juga butuh tuh seratnya. Kalau nanti misalnya tanya orang, oh buang airnya itu nggak bagus, buat buang air kita supaya kotoran kita juga bentuknya bagus, gampang dikeluarkan, itu juga butuh serat. Jadi penuh tuh ceritanya serat. Jadi kalau orang bilang serat itu dibutuhkan sampai orang tuh makan yang serat yang dalam bentuk bubuk gitu, maksa supaya kebutuhan perharinya itu terpenuhi. Jadi intinya memang kalau serat itu dari sayur sama buah. Cuma anak kecil kan kalau suruh makan sayur kayaknya nggak asik kali ya gitu. Pengennya makannya yang di mulut tuh rasanya lebih enak. Nah cara yang begini nih yang bikin mereka menyiasati rasanya enak,
Terusnya jadi lidah mereka nggak nolak gitu ya, tapi seratnya juga dapat. Wah, berarti kalau potensi usaha seperti ini bagus ke depannya Mbak ya? Banget, karena pada dasarnya ibu-ibu yang sibuk kayaknya ya. Contohnya saya lah, nggak bakalan pernah kejadian nih bisa bikin seperti ini. Jadi yang ada kan kita potong-potong, kita masukin kemana supaya nggak kelihatan. Tapi kan anak makin gede anaknya makin pinter. Dia tahu ntar makan yang sayurnya dipisahin gitu ya, yang dia suka dia makan. Tapi kalau yang kayak gini dia nggak tahu, dia tuh cuma tahu puding. Dan dia coba rasanya enak, ayo dia jalan. Sementara serat semua dapat dari sana. Wah, gitu Mbak ya. Berarti bagus nih Mbak potensinya Mbak ya. Wah. Bisa sayur, bisa buah juga. Buah juga sama bagusnya. Wah, ya udah. Berarti sekarang saya mau coba masarin dulu Mbak ke konsumen-konsumen Mbak ya. Ini nggak bisa dibeli sekarang? Ini boleh buat Mbak aja. Oh Saya gitu. kasih. Yakin nih nggak dibeli aja nih? Yakin nggak usah buat Mbak aja. Oke, thank you banget. Ya udah, makasih banyak Mbak ya. Sampai atas ketemu waktunya lagi ya. Iya Mbak. Saya mau mencoba jualan ke sekolah ah. Bu, misi Bu. Bu, mau nawarin ini Bu. Mau nawarin puding Bu, enak Bu. Tuh Bu. Puding enak Bu. Ada yang dari kangkung Bu. Belum pernah dengar kan puding kangkung Bu. Mau nggak Bu puding Bu? Nah Bu. Hah? 10.000 Bu. Wah, anak-anaknya antusias sekali ya. Ternyata pada suka loh. Kalau orang dewasa suka juga nggak ya? Mbak, si Mbak, aku nawarin ini Mbak, produk baru Mbak. Wah, puding Mbak, sehat Mbak, berserat tinggi, bagus buat pencernaan. Bu, boleh Bu. Buat diet, bagus juga Bu. Enak Bu, wah makannya pakai fla. Wah, iya lucu-lucu tuh. Ada yang pakai pemanis enggak, gula asli. Ini kangkung Bu, wah produk baru Bu kangkung. Belum pernah dengar kan, puding kangkung. Bagus Mbak. Kok ada merah-merahnya nih? Ada wortelnya, boleh dibuka Bu. Makannya pakai fla enak, 10.000 aja murah. Sendoknya jangan dimakan Bu, itunya aja. Sangkong sama flanya aja. Ibu mau yang mana Bu? Nggak ada rasa barbel sih Mbak, sini Mbak. Mbak ini Mbak yang lope-lope Mbak, lucu Mbak, ada lope-lope. Lope. Pucat Mbak. Ya, aduh. Ini Mbak apes Mbak. Gimana dong Mbak? Aja deh kalau jatuh. Hah? Yang ini mah sih makan lagi Mbak. Beli yang baru aja Mbak. Aduh. Masa mau beli ini Mbak? Aduh. Laku. Bang, puding Bang, enak Bang. Wah, berserat tinggi Bang. Bang. Waduh, colek juga nih Bang. Mas, kerja nih Mas. Produk nih Mas. Puding Mas, enak Mas. Dari buah-buahan Mas, sehat Mas. Berserat tinggi. Wah. Kandung gizinya gimana tuh? Wah, kandungan gizi bagus Mas. Ini buah-buahan semua nih rata-rata dibuatnya Mas. Ada stroberi. Waduh, nggak tahu, belum dicek. Bagus Mas, bener deh buah-buahan Mas. Ntar bisa badannya makin keker Mas. Wah. Kalau itu apa? Puding apa tuh? Ini dari ini, jagung manis sama keju. Dua-dua. Yang ini coklat, dark coklat. Pakai ini nggak? Apa? Gula buatan atau? Oh enggak, semua gula asli Mas. Buahnya asli. Yang buatan cuma ini plastiknya aja nih Mas. Berapa duit? 10.000-an Mas, murah Mas. Wah, habis latihan Mas, wah seger Mas makan ini Mas. Wah. Masih lagi lapar nih. Sesuai ini Mas. Latihan makan ini Mas, enak Mas. Cobain aja dulu Mas, Mas. Banyak rasanya Mas tuh. Berapa duit? 10.000 Mas, murah. Ntar aja kali ya. Hah? Habis ngangkat dulu nih. Oh yaudah, angkat dulu aja Mas. Ya. Saya nyari yang lain dulu Mas. Nanti Mas ya. Oke. Jangan lupa beli Mas. Waduh. Terima kasih ya. Ya, makasih Mas. Dengan selalu menggali kreativitas dan promosi yang baik, puding yang sederhana bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Bayangi kegagalan sampai di mana kamu kan bertahan menghadapi segala berat beban dan selalu semua coba
Tipsnya untuk memulai suatu usaha, menurut saya sih ya membuat segala sesuatu dengan bahan-bahan yang terbaik, bermutu dan berkualitas tinggi. Kemudian kedua, don't be a follower, be a pioneer. Jadi kita berkreasi terus, membuat sesuatu yang baru, memunculkan ide kreatif dari kita sendiri. Potensinya akan sangat baik sekali jika kita rajin mengedukasi orang-orang untuk lebih banyak makan serat daripada karbohidrat.